Saya sampaikan sampai saya yang saya katakan yang mulia Bapak Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik sudah berada di tengah kita untuk menyampaikan kuliah umum. Beliau paling terluas mengetahui bicara tentang itu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rektor Universitas Tadulako Pak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfudz MD yang tadi sudah hadir bersama kita di pagi tadi. Bapak Dekan Fisik Universitas Tadulako Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI MA. Mohon maaf juga terlewat Bapak Wakil Rektor 2 Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI, para sivitas akademika Universitas Tadulako yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa yang juga tentunya sangat kami banggakan. Sudah berkenan memoderasi diskusi kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, saya tentunya merasa sangat terhormat bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan dari Universitas Tadulako. Kota Palu ini salah satu kota yang sudah lama saya dengar, tidak hanya saat pendidikan di masa lalu, namun juga karena ada sahabat saya Pak Rainer Mani yang saya pernah menjadi dosen sekolah kami Universitas Tadulako yang sempat sama-sama kita menjalani program untuk anak pemuda di tahun 85. Jadi saya merasa cukup akrab dengan Universitas Tadulako dari berbagai cerita yang diberikan di masa lalu. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung di kampus yang menurut saya sangat indah ini, karena letaknya berseberangan dengan laut dan dikelilingi gunung ya. Jarang ada perguruan tinggi yang memiliki lokasi yang sangat baik ini, dan mudah-mudahan dari tempat yang sangat baik ini menimbulkan banyak pemikiran-pemikiran yang tentunya tidak hanya berdimensi lokal, regional maupun internasional yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Moderator. Hari ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, Kemlu merayakan ulang tahunnya yang ke-77, tepat 2 hari setelah bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-77. Kalau kita melihat sejarah kemerdekaan, tanpa peran diplomasi tentunya perjuangan pergerakan bersenjata untuk mencapai kemerdekaan tidak akan cepat mendapat pengakuan internasional. Dan juga tadi disebutkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, di hari jadi Kementerian Luar Negeri ini kami mengadakan kuliah serentak di 37 wilayah di Indonesia. Dengan demikian ini adalah merupakan salah satu upaya kita untuk betul-betul mendekatkan diplomasi dengan sivitas akademika maupun para mahasiswa yang menjadi masa depan Indonesia di masa ini. I always say I'm proud to be here with the students, and you are the futures of Indonesia. Kalianlah masa depan Indonesia. Kalian akan menjadi pemimpin bangsa ini. Kalau kita melihat pada tahun 2045 saat Indonesia merayakan 1 abad kemerdekaan, pada 2045 Indonesia diproyeksikan menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia dengan pendapatan per kapita $29.300 Amerika Serikat. Ini salah satu suatu prediksi yang saya rasa memiliki proyeksi yang sangat positif, karena kita salah satu negara yang bergabung dalam G20. Dengan demikian kita sudah termasuk ekonomi 1 triliun, 1 billion US dollar. Dengan demikian bisa bergabung di G20. Dengan proyeksi ini harapannya dengan memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki yang mencapai 64% dari total penduduk 297 juta jiwa, Indonesia diharapkan pada tahun 2045 menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan kualitas SDM yang produktif, inovatif, dan memiliki daya saing yang tinggi. Untuk itulah peran universitas sangatlah penting untuk menyiapkan generasi-generasi muda yang akan meneruskan pembangunan tanah air nantinya. Itulah nanti 2045 sering disebut sebagai era emas Indonesia.
Di tahun 2045 nanti usia teman-teman mahasiswa kira-kira antara 35 hingga 40 tahun, usia yang sangat produktif dan pada posisi di mana mereka akan meningkat dalam konteks karir dan lain-lain. Bapak Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan di tangan pemuda negara ini akan maju. Saya percaya bahwa teman-teman akan memiliki peran penting dalam membangun Indonesia yang kita cintai ini, Indonesia maju dan bermartabat. Para mahasiswa, Civitas Akademika dan hadirin sekalian, sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri di awal pengantar tadi, tantangan dunia saat ini sangatlah kompleks. Kita semua menghadapi berbagai macam krisis global di saat bersamaan, all at once. Semuanya terjadi dalam waktu yang bersamaan dan berkesinambungan permasalahan tersebut. Lebih dari 2,5 tahun kita mengalami pandemi COVID, dan seperti tadi juga saya sebutkan, sebelum kita memasuki era normal baru yang stabil, terjadi peperangan di Ukraina yang dampaknya mulai dirasakan di berbagai kawasan akibat adanya krisis pangan, energi, hingga keuangan yang mulai mengalami pasang surut. Di saat yang sama ada tantangan-tantangan yang kita sama-sama juga sudah coba atasi secara global, yaitu ancaman perubahan iklim yang secara nyata dihadapi oleh kita semua. Saya pernah berkunjung ke negara di kawasan Pasifik, negara seperti Tuvalu, yang merupakan gugus beberapa pulau saja yang tergerus wilayah nasionalnya akibat pasang surut, dan juga salah satu isu baru yang berkembang adalah migrasi karena iklim. Pada saat suatu masa nanti mereka tidak bisa hidup lagi di negara mereka harus berpindah ke negara lain, sehingga memunculkan istilah migrasi karena perubahan iklim. Bagi mereka ancaman dari perubahan iklim sangatlah nyata. Tidak ada satupun negara sebesar dan semaju apapun yang dapat mengatasi berbagai krisis global tersebut secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, spirit kolaborasi dan kerjasama global harus terus dipertebal. Namun yang kita saksikan saat ini malah sebaliknya, ya, ada rivalitas di antara negara-negara besar atau major powers yang semakin menajam. Dan dengan apa yang sering disebutkan me first policy di era Presiden Trump, kita sama-sama melihat bahwa Amerika first dan juga beberapa negara kemudian mengedepankan kepentingan negaranya sebagai terdepan dibandingkan kerjasama internasional. Adanya kemunduran rasa saling percaya atau trust deficit, dan ini menimbulkan potensi krisis karena tanpa kepercayaan tidak bisa membangun kerjasama dan tidak juga bisa membangun dialog. Dan juga kita melihat kemunduran dari tata kelola global termasuk PBB yang tidak bisa berfungsi secara maksimal. Ada masalah dalam tata kelola global atau global governance. Di kawasan kita, di wilayah Indo-Pasifik, juga kita melihat tantangan yang serupa. Adanya persaingan negara besar, kita juga melihat ada potensi konflik di wilayah Laut Cina Selatan, di Taiwan dan di semenanjung Korea. Tadi Ibu Menlu juga sudah menyinggung mengenai kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat ke Taiwan yang meningkatkan tegangan baru di Selat Taiwan. Masalah-masalah ini apabila tidak kita kelola dengan baik, bisa saja menimbulkan konflik di wilayah yang berdekatan dengan Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa nilai perdagangan Indonesia dengan negara di wilayah timur, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang mencapai 177,1 miliar dolar Amerika Serikat. Ini setara dengan 41% total neraca perdagangan Indonesia dengan dunia. Jika terjadi konflik, maka dampaknya terhadap ekonomi kita luar biasa dan juga tentunya akan dirasakan oleh masyarakat kita. Tadi disebutkan beberapa terintegrasinya kawasan Sulawesi Tengah ini dengan berbagai isu global, termasuk investasi asing dan situs-situs bersejarah di sini. Dengan demikian, mau tidak mau, langsung atau tidak langsung, berbagai perkembangan yang terjadi di kawasan terdekat kita di Asia Timur ataupun Asia Tenggara akan juga dirasakan dampaknya hingga ke wilayah-wilayah. Teman-teman mahasiswa yang sangat kita hormati, sebagai penekanan kembali
Stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan di Indo-Pasifik penting bagi kepentingan nasional Indonesia dan ini bersifat fundamental. Dalam situasi seperti ini, tadi juga Pak Rektor sudah sebutkan, kita kembali menilai penting konsistensi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Di tengah rivalitas yang semakin menajam, kebebasan untuk menentukan sikap adalah satu nilai tambah atau currency yang sangat mahal. Ya, tidak semua negara bisa bersikap seperti Indonesia yang bebas menentukan posisi nasionalnya di tengah persaingan berbagai negara besar. Kita tidak harus terbawa-bawa oleh persaingan Amerika Serikat dengan Tiongkok misalnya, dan kita bisa menyampaikan secara lugas bagaimana kita melihat sikap mereka atas berbagai isu. Dengan demikian, politik luar negeri bebas aktif memberikan kita keleluasaan untuk berani mengatakan yang ya atau tidak ke siapapun. Satu-satunya kibat kita dalam menentukan sikap hanyalah satu sebenarnya, kepentingan nasional Indonesia. Kalau kita berdiskusi dengan banyak negara, mereka semua juga melihat kepentingan nasional sebagai salah sesuatu yang selalu diutamakan. Namun dalam konteks Indonesia, kita selalu dengan tegas menyuarakan, dan negara-negara pada umumnya dapat memahami sikap politik Indonesia. Itu sebabnya Indonesia dihargai dan dihormati, karena kita selalu memegang prinsip dalam bersikap tidak bisa didikte, apalagi dipaksa-paksa. Di tengah dunia yang semakin berkubu-kubu ini dan saling mengucilkan, kita tetap dapat berdiri tegak lurus menjadi bagian dari solusi atas permasalahan dunia. Kedepannya, prinsip bebas aktif ini akan terus kita pertahankan dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan menavigasi dunia yang semakin tidak menentu. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa Sivitas Akademika yang saya hormati, hari ini saya akan berbagi bagaimana diplomasi dan politik luar negeri Indonesia khususnya di masa pandemi bekerja memperjuangkan kepentingan nasional dan di saat yang sama berkontribusi bagi dunia. Pertama, kontribusi diplomasi dalam mengatasi krisis kesehatan pandemi COVID-19. Tidak ada yang pernah membayangkan dampak COVID-19 terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Hampir 600 juta orang terinfeksi, hampir 6,5 juta orang meninggal dunia. Perbatasan antar negara ditutup dan interaksi manusia dibatasi. Menghadapi situasi ini, diplomasi Indonesia bergerak dengan cepat. Sejak awal pandemi, mesin diplomasi bekerja untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis, misalnya untuk penanganan COVID, termasuk alat diagnostik, APD, dan vaksin. Diplomasi vaksin dilakukan untuk meratakan jalan dan membuka akses vaksin COVID-19 bagi masyarakat Indonesia. Diplomasi vaksin telah berhasil mengamankan lebih dari 500 miliar dosis vaksin, baik melalui skema kerjasama bilateral dan multilateral. Dari seluruh jumlah vaksin tersebut, Indonesia berhasil memperoleh 130.662.976 dosis vaksin secara gratis, atau sekitar 25,59%. Di saat yang sama, Ibu Menteri Luar Negeri menjadi salah satu co-chair COVAX AMC Engagement Group yang terus menyuarakan akses vaksin yang setara. Jadi kita tidak hanya berpikir mengenai kepentingan nasional Indonesia, namun bagaimana juga vaksin itu bisa didistribusikan secara merata ke negara-negara yang secara ekonomi masih jauh di bawah Indonesia. Berkaca pada pengalaman pandemi, diplomasi kesehatan Indonesia saat ini juga bekerja untuk memperkuat infrastruktur kesehatan dan meningkatkan kemandirian industri kesehatan di Indonesia. Kita memiliki beberapa BUMN yang memang sudah memiliki nama internasional, dan kita coba juga membantu akses ke masalah produk-produk vaksin mereka ke mancanegara. Aspek kedua yang ingin garis bawahi adalah kontribusi diplomasi terhadap perdamaian dan kemanusiaan. Perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi ruh politik luar negeri Indonesia. Diplomasi Indonesia terus berkontribusi aktif dalam membantu rakyat Afghanistan misalnya, mendorong perdamaian di Ukraina dan mengembalikan demokrasi di Myanmar. Di Afghanistan, dengan kemampuan yang ada, Indonesia memberikan kontribusi kemanusiaan kepada masyarakat di sana. Indonesia juga terus mengintensifkan komunikasi antar ulama termasuk dalam rangka OKI, serta terus
memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan. Indonesia juga tidak tinggal diam melihat situasi di Ukraina, dan sama-sama kita ikuti Bapak Presiden telah melakukan kunjungan dan pertemuan langsung dengan Presiden Zelensky di Kiev 29 Juli dan Presiden Putin 30 Juli untuk mengirimkan pesan perdamaian dan pentingnya rantai pasok pangan dan pupuk dapat segera dikembalikan. Tadi Pak Rektor juga telah menyinggung bagaimana kita memastikan bahwa keselamatan dan keamanan kunjungan Presiden RI terjaga pada saat beliau mengunjungi Ukraina sebagai wilayah konflik, dan itu bisa kita lakukan sebagai diplomat, membangun kepercayaan dengan negara-negara atau pihak-pihak yang berkonflik. Bagi Indonesia tentunya penyelesaian konflik harus dilakukan di meja perundingan dan bukan di medan perang. Kita bersyukur pada tanggal 22 Juli 2020 yang lalu dicapai kesepakatan yang disebut Black Sea Green Initiative yang membolehkan ekspor gandum dari Ukraina melalui jalur laut. Kita juga terus mendorong agar pihak-pihak yang berkepentingan mengimplementasikan kesepakatan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks Myanmar, kita segera mengingatkan kembali, kita mengambil inisiatif di bulan April 2021 agar para pemimpin ASEAN dapat berkumpul dan membahas permasalahan ini yang telah menghasilkan apa disebut dengan 5-point consensus. Namun memang sangat disayangkan belum ada kemajuan signifikan di Myanmar atas implementasi 5-point consensus ini. Namun Indonesia tidak akan lelah dan terus mendorong agar demokrasi dapat dikembalikan di Myanmar. Semua ini dijalankan karena Indonesia menjalankan amanat konstitusi dan berpegang teguh pada prinsip Polri bebas aktif. Hal ketiga adalah diplomasi Indonesia berperan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi. Di tengah situasi yang sangat sulit sekarang ini, sebagai presidensi G20, Indonesia terus menjalankan kepemimpinannya di G20. Indonesia terus meyakinkan semua anggota bahwa harapan dunia agar G20 tetap menjadi katalis pemulihan ekonomi global semakin besar. Dukungan terhadap presidensi Indonesia di G20 sangat besar. Semua investasi diplomasi kita gunakan agar G20 tetap dapat bekerja dan menghasilkan hasil yang konkret. Teman-teman mungkin Bapak Ibu bisa menjadi saksi keberhasilan penyelenggaraan pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di mana seluruh Menteri Luar Negeri anggota G20 hadir. Ini menunjukkan penghormatan mereka untuk tetap datang ke Indonesia sekalipun kita mencatat adanya ketidakharmonisan hubungan antara negara-negara besar anggota G20 khususnya dengan Rusia. Untuk mendorong pemulihan ekonomi global, presidensi Indonesia mendorong kerjasama konkret dalam 3 bidang prioritas. Pertama, penguatan arsitektur ketahanan kesehatan global. Pandemi ini mengajarkan krisis kesehatan dapat menyebabkan keterpurukan ekonomi dalam waktu singkat. Prioritas kedua, transisi energi yang terjangkau. Tidak dapat kita sama ukiri bahwa ekonomi hijau merupakan masa depan kita dan adalah satu kebahagiaan tersendiri tadi saat melihat begitu hijaunya Universitas Tadulako yang sangat kondusif untuk pembelajaran. Prioritas ketiga kita dalam G20 adalah transformasi digital, transformasi yang inklusif yang bisa mendorong penguatan dan kontribusi UMKM dalam perekonomian. Di saat yang sama, presidensi Indonesia di G20 juga terus bekerja memitigasi dampak konflik di Ukraina, termasuk disruption rantai pasok pangan dan energi global. Teman-teman mahasiswa sekalian, saya ingin melihat kembali tadi konteks berbagai isu internasional dengan kondisi di Sulawesi Tengah ini. Secara ekonomi, Sulawesi Tengah telah terintegrasi ke ekonomi nasional ataupun regional ataupun internasional. Dengan demikian berbagai perkembangan isu internasional tadi tentunya juga memiliki impact baik langsung atau tidak langsung terhadap wilayah ini. Namun dari sisi lain juga telah disinggung mengenai terjadinya bencana alam yang terjadi di tahun 2018 dan Indonesia di tahun ini 2022 ini ikut aktif dalam penyelenggaraan global GPDRR, Global Platform for Disaster Relief Reductions. Ini juga belajar dari berbagai pengalaman memitigasi
dampak dari bencana alam dan juga bagaimana menyiapkan masyarakat untuk merespon potensi bencana yang sering sekali terjadi. Untuk itu pengalaman bencana di Sulawesi Tengah ini di Palu juga menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan pertemuan tersebut. Rekan-rekan mahasiswa dan sivitas akademi yang saya hormati, semua hal yang disebutkan tadi sebenarnya hanya contoh dari apa yang Indonesia lakukan melalui diplomasinya selama beberapa tahun ini. Ke depan, diplomasi Indonesia akan terus bekerja dan akan selalu responsif terhadap berbagai tantangan yang ada. Seperti teman-teman, Bapak Ibu sekalian ketahui, tantangan dunia terus berubah. Mungkin dalam waktu 1,5 atau 10 tahun dari sekarang tantangannya akan jauh lebih besar. Untuk hal ini diplomasi Indonesia akan terus beradaptasi, agile agar tetap relevan. Seperti juga tadi telah singgung oleh Ibu Menteri Luar Negeri, apabila ada masukan, saran masukan bagi diplomasi tentunya akan satu kehormatan bila kami bisa menyampaikannya setelah kembali dari Palu. Akhirnya saya merujuk pada Mahatma Gandhi yang menyebutkan be the change you want to see the world. Artinya kita harus siap dan mampu merubah sesuatu yang kita harapkan di dunia ini. Diplomasi Indonesia akan terus bekerja secara tegak lurus untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan di saat yang sama akan berkontribusi bagi dunia yang lebih baik lagi dan juga berkontribusi bagi perubahan yang lebih baik. Kepada teman-teman mahasiswa, generasi muda Indonesia dan juga masa depan Indonesia, saya titipkan pesan untuk masing-masing menjadi agen perubahan. Kita akan melanjutkan diskusi selanjutnya pada sesi tanya jawab dan untuk itu saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.